Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, namanya bukan Abu Bakar, tapi namanya Abdullah ibnu Uthman ibn Amir al-Kuhafa. Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Kuhafah at-Taimi dari Bani Taim. Karena Khulafaur Rasyidin ini berbeda-beda kabilah. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, kemudian Uthman dari Bani Umayyah, kemudian Ali dari Bani Hashim, walaupun semuanya di bawah naungan kabilah Quraisy. Bagaimana masa kecil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar itu tidak pernah mengenal menyembah berhala. Walaupun di zaman itu agama orang-orang musyrik Arab Quraisy itu mereka penyembah berhala. Padahal dulunya Arab itu agama tauhid di atas agama Ibrahim. Tapi setelah datang seorang laki-laki namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, Amr ibn Luhai, dialah yang merubah agama tauhid menjadi agama kesyirikan. Amr ibn Luhai inilah yang membawa patung dari Syam, dan patung yang dibawanya pertama kali namanya Hubal, yang kemudian diletakkan di Ka'bah. Dialah yang pertama merubah agama Ibrahim menjadi agama penyembah berhala. Amr ibn Luhai al-Khuzai. Sehingga ketika kesyirikan menyebar dan agama Ibrahim, agama tauhid sudah mulai surut, walaupun ada beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih berpegang kepada agama Hanafiyah, sam'ah agama Ibrahim, tapi tidak banyak. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diajarkan oleh ayahnya dari kecil sudah disuruh menyembah berhala. Sampai ada kisah. Jadi ayahnya Uthman ibn Amir al-Kuhafa ini memasukkan Abu Bakar dalam sebuah kamar yang isinya berhala semua. Maksudnya bapaknya supaya Abu Bakar itu mau belajar menyembah berhala. Ini Abu Bakar kecil nih. Ketika di ruangan berhala-berhala itu, justru Abu Bakar tidak mau menyembah berhala. Dia malah ngobrol dengan berhala. Dia mengatakan, wahai berhala, kalau engkau Tuhan, inni ja'i' fa'at'imuni. Saya lagi lapar, tolong datangkan makanan. Saya ingin makanan, sekarang lagi lapar ini. Wa inni atsh, dan saya lagi haus, atshan. Faksuni, maka berilah minuman kepadaku. Fa inni arin faksuni, dan saya ini tidak punya baju bagus, tolong sediakan baju yang bagus. Jadi Abu Bakar meminta kepada berhala untuk disediakan makanan, disediakan minuman, dan minta baju baru. Namanya patung mana bisa ngabulkan? Gerak saja pun tidak, berkedip pun tidak, dengar pun dia tidak. Ya patunglah, diam saja. Karena marah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kecil ini, dia ngambil tongkat, dipukul satu-satu patung itu. Persis seperti kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menghancurkan patung-patung itu. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Apalagi ketika Abu Bakar menginjak remaja, Abu Bakar itu tidak pernah mengenal khamar, walaupun di zaman itu khamar belum diharamkan. Tidak pernah mengenal perzinahan, tidak pernah mengenal kehidupan alam bebas layaknya anak-anak muda.
murni Abu Bakar itu terdidik di atas akhlak. Dan kabilahnya Bani Taim itu adalah kabilah yang suka memberikan diat kepada orang yang terkena kriminal pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh dalam Islam qisas, kalau tidak diqisas maka bayar diat 100 ekor unta. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengelola diat itu, menunjukkan bahwa sebelum Abu Bakar masuk Islam pun sudah dermawan Abu Bakar itu. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terdidik menjadi pengusaha, karena memang orang-orang Arab itu sedari kecil sudah diajarkan dunia usaha, dunia dagang. Jadi mengalir di tubuh orang-orang Quraisy itu dunia perdagangan, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi peniaga handal di zaman orang-orang Quraisy. Dari situlah dia belajar ansabul Arab, nasab-nasabnya orang Arab, dari kabilah ke kabilah Arab dia hafal nasabnya. Jadi kalau ada orang berselisih soal nasab, maka mereka akan datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar akan menjelaskan nasabmu ini, keturunanmu ini, bapakmu ini, kakekmu ini, buyutmu ini. Jadi Abu Bakar itu alim tentang nasab Arab. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah menjadi pengusaha, disinilah Abu Bakar kenal Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena Rasul pun pengusaha. Setelah menikah dengan Khadijah, dia kaya, jadi pengusaha, kenalah Abu Bakar dengan Nabi. Sehingga Abu Bakar itu kesana kemari terkadang bersama Nabi SAW melakukan safar dalam rangka berniaga ke Yaman atau ke Syam, sehingga Abu Bakar tahu betul Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul bagaimana akhlak Nabi. Jadi memang Abu Bakar itu sudah berkawan dengan Nabi sebelum Rasul diangkat jadi Nabi. Lah ketika kemudian Nabi SAW betul-betul diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Kemudian keluarga Nabi SAW yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian disusul dengan anak-anaknya. Kemudian termasuk juga anak angkatnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn al-Harithah. Mulailah Nabi SAW mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Ini keistimewaan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang dengan kebenaran dan juga dia membenarkan, maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu ketika ditawarkan Islam, Abu Bakar tidak pernah ragu. Satu-satunya sahabat yang ketika masuk Islam tidak ada keraguan, hanya Abu Bakar saja. Kalau yang lain itu ragu-ragu, betul ke Muhammad ini Nabi? Jangan-jangan bukan, jangan-jangan iya, jangan-jangan bukan. Nah. Jadi semua sahabat itu, mereka ketika masuk Islam itu masih menelisik Nabi, masih meneliti dulu. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar itu ketika ditawarkan Islam, langsung di hadapan Nabi SAW bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.